Saudara, puluhan warga Dusun Pundong di Sleman, Yogyakarta mendadak menjadi miliarder baru setelah menerima uang ganti rugi proyek tol Yogyakarta Bawean. Menurut Kepala Dusun Pundong 3, Pekik Basuki, menyebut ada 45 bidang lahan di wilayahnya yang akan mendapat ganti rugi dari proyek tol Yogyakarta Bawean. Berdasarkan musyawarah warga dengan pengelola jalan tol, tercapai kesepakatan kisaran harga ganti rugi dari 1,5 hingga 4 juta rupiah untuk tiap meter lahan yang disesuaikan dengan letak dan posisinya. Dengan angka yang ditawarkan di atas harga jual tanah bangunan, warga di Desa Pundong ini bisa mendapat uang hingga mencapai 12 miliar rupiah. Yang di pinggir jalan raya jalan kabupaten ini 4 juta per meter. Tapi yang tidak ada bangunan itu 2,6 juta per meternya. Artinya memang di atas pasar. Tapi kalau masuk lagi sudah beda lagi harganya. Harga di dalam itu ada yang 3 juta, ada yang 3 lebih sedikit. Kalau nggak ada jalan, artinya bidang tanah itu di tengah, itu 2,5, 2,6 per meternya. Namun bangunan tetap dihitung sendiri, Pak. Pasti tetap di atas harga rata-rata, Pak, ya? Iya, tetap di atas harga rata-rata pasar. Banyaknya warga Desa Pundong yang kini jadi miliarder baru setelah mencapai kesepakatan harga ganti rugi tanah membuat banyak sales, asuransi, perumahan, hingga mobil datang untuk menawarkan produk mereka. Salah satu sales asuransi yang menawarkan produk kepada warga menyebut sudah banyak warga desa yang mulai tertarik menginvestasikan uang pergantian lahan mereka dengan produk asuransi. Nah, kami dalam rangka mau mensosialisasikan Bapak dan edukasi untuk yang pembebasan lahan kebetulan kan. Nah, di sini juga kami dari lembaga keuangan sehingga tidak hanya saja menabung tetapi menabung dengan proteksi seperti itu, Pak. Kalau sejauh ini sudah banyak ya, Pak, ya, karena pembebasan lahan itu di daerah Kalasan juga kami sudah edukasi. Baru-baru ini juga di Wonosari, daerah Wonosari, dan kemudian kami juga mapping di daerah sini ternyata juga banyak yang terkena dampak seperti itu. Terkait dengan ganti rugi proyek jalan tol yang membuat warga Sleman, Yogyakarta jadi miliarder, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Michael Aryawan. Michael, ganti rugi tertinggi ini mencapai 12 miliar rupiah. Perhitungan harga ganti rugi untuk warga dari proyek Yogyakarta Bawean ini gimana? Perhitungan untuk kompensasi ganti rugi atau ganti untung bahasa warga di sini ya, bahwa bervariasi memang. Untuk yang lahan berada di tepi jalan raya hargai 4 juta per meter di luar bangunan, artinya hanya tanah saja 4 juta per meter, sementara bangunannya akan dihargai dengan sesuai kondisi bangunannya. Jadi dalam pergantiannya bangunan akan dihargai sendiri dan tanah akan dihargai sendiri. Nah, kemudian untuk tanah yang masuk, lokasinya yang masuk ke dalam perkampungan, itu di dalam atau di pinggir jalan kampung dihargai 3 juta per meter, kemudian masuk lagi dihargai 2 juta per meter, dan begitu seterusnya, bervariasi. Namun harga tanah di sini rata-rata di atas 1 juta rupiah tergantung lokasinya. Nah, di tempat saya melaporkan saat ini misalnya Livi dihargai 3 juta per meter, sementara bangunan yang berada di belakang saya itu dihargai hampir 1 miliar rupiah. Kenapa mahal? Karena memang itu adalah cagar budaya yang berbentuk limasan di mana materialnya terbuat dari kayu jati. Begitu, Livi. Ya, Michael, lalu yang jadi pertanyaan ini tadi Anda sudah sampaikan kisaran harganya, apakah pembayaran ini sudah cair ke setiap warga yang terdampak? Ya, saat ini memang belum ada warga yang menerima uang tunai atau pencairan dari proyek tol ini, karena memang kemarin baru disepakati harga. Jadi di Dusun Pundong 1, Pundong 2, 3, dan 4, semuanya belum ada yang menerima pencairan dana karena memang baru sosialisasi atau
pun bahasanya adalah kesepakatan harga di antara tiap orang ini. Karena memang tiap kepala rumah tangga di sini berbeda-beda harga per meternya. Baik, Michael, ini ada berapa luas lahan yang kemudian terdampak dari pembuatan jalan tol Yogyakarta-Bawen ini, kemudian yang jadi pertanyaan juga kemana warga kemudian nanti akan pindah setelah kemudian pemukiman mereka dijadikan proyek jalan tol? Ya, ada kurang lebih antara 140 hingga 160 bidang tanah di 4 dusun ini, dusun Pundong 1, 2, 3, dan 4 yang terdampak dari proyek tol. Namun memang masih banyak lahan kosong di luar peta terdampak itu, sehingga mereka yang berada di dalam lokasi peta terdampak bisa membeli tanah di luar dari lokasi yang terdampak. Dan tentu saja masih di dalam kawasan 4 pedukuhan itu, Livi. Michael, aktivitas warga yang terdampak dari pembuatan jalan tol Yogyakarta-Bawen ini sehari-hari beraktivitas seperti apa? Sebagai apa, Michael? Ya, aktivitas masih normal, Livi. Tapi tadi kami mengamati sudah banyak warga yang mulai membongkar rumahnya. Kemudian mulai banyak warga yang menebangi pohon-pohonnya. Karena memang daerah sini adalah pusat perkebunan sengon, sehingga harga sengon itu memang cukup mahal. Sehingga ditebangi dulu untuk daripada nanti tergusur oleh proyek tol. Jadi mereka tetap bisa meraih keuntungan dari tanaman sengonnya itu, Livi. Kapan mereka harus mengosongkan rumah mereka? Ya, untuk pengosongan rumah masih akan dikonfirmasi lebih lanjut lagi oleh pihak proyek tol. Karena hingga saat ini di wilayah Yogyakarta, tepatnya di Sleman, belum terlihat tanda-tanda proyek tol akan dimulai. Karena memang proyek tol ini dimulai dari Jawa Tengah, kemudian masuk ke Yogyakarta untuk menghubungkan 3 bandara, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Sumarmo Boyolali, dan Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Oke, terima kasih Michael Aryawan, jurnalis Kompas TV langsung dari Sleman, Yogyakarta.